Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamnah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini berguna di masa depan. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan Pembelajaran 1, mata pelajaran IPA. Nah, sedangkan materi kita untuk hari ini adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Nah, apa sih adaptasi itu? Nah, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Selanjutnya, contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama di sini yang akan Ibu bahas adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan kering yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Ingat, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Selanjutnya, cara adaptasi pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Perhatikan ya. Yang pertama, pohon kurma. Adaptasi pohon kurma yaitu dengan cara menumbuhkan akarnya sampai menemukan sumber air. Selain itu, dengan adanya daun yang kecil memanjang yang bisa mengurangi proses fotosintesis. Berikut adalah contoh pohon kurma. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh pohon kurma itu seperti apa. Selanjutnya yaitu lidah buaya. Cara tumbuhan lidah buaya menyesuaikan diri, memiliki daun tebal, menyimpan cadangan air sehingga dapat hidup di wilayah kering. Memiliki pinggiran daun yang bergerigi dan tajam untuk menghalau pemangsa. Karena hidup di daerah yang kering, maka tumbuhan lidah buaya melakukan adaptasi yang memungkinkan mereka untuk menyimpan air di daunnya yang berdaging besar, di batangnya ataupun di akarnya. Nah, berikut adalah contoh tanaman lidah buaya. Selanjutnya yaitu cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek beradaptasi dengan permukaan daunnya yang tebal berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Nah, ini adalah contoh tanaman cocor bebek. Selanjutnya yaitu kaktus. Cara adaptasi pada tumbuhan kaktus, batang yang bisa menyimpan air, sistem akar tersebar luas di tanah untuk menyerap air di area yang lebih besar, daun yang berbentuk duri dan dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan air dan menghalau pemangsa. Nah, berikut adalah contoh tumbuhan kaktus. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Kalau tadi di tumbuhan di lingkungan yang kering itu disebut xerofit. Ingat ya, xerofit di lingkungan kering, sedangkan di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir, serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Nah, pasti kalian udah tahu dong bagaimana
tumbuhan bakau. Nah, kalau buat yang belum tahu, ini adalah tanaman bakau. Nah, biasanya ada di tepi-tepi laut, contohnya di pondong tuh ada seperti ini. Nah, jadi kalian sudah tahu kan, fungsi dari akar-akarnya itu untuk apa, daun yang keras itu untuk apa, dari tanaman bakau. Selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Nah, tadi kita sudah belajar dua, di lingkungan kering, yang kedua berkadar garam tinggi, sekarang yang di lingkungan air, tumbuhan di lingkungan air. Oke. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Berikut adalah contoh tanaman teratai. Cantik sekali ya warnanya. Dan juga ini, dia hidupnya di air. Selanjutnya yaitu eceng gondok. Memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik begini. Nah, ini adalah contoh tanaman eceng gondok. Selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Nah, di sini kalian akan Ibu berikan contoh tanaman begonia dan tumbuhan paku. Nah, yang pertama ini yang Ibu tampilkan adalah tanaman begonia. Yang kedua adalah tumbuhan paku. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen, contohnya kantong semar dan Venus. Berikut adalah contoh dari gambar kantong semar dan Venus. Nah, ini dinamakan kantong semar, yang ini adalah Venus. Materi kita yang kedua yaitu penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya adalah sebagai berikut. A. Bunga Rafflesia. Mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, atau biasanya lalat ya. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Nah, ini adalah contoh bunga Rafflesia. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Ini adalah bunga mawar, kemudian ini adalah bunga melati, dan yang terakhir adalah bunga anggrek. Selanjutnya yaitu bunga dandelion memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Berarti paku itu berasal dari bunga dandelion ya, ternyata. Nah, berikut adalah contoh gambar dari bunga dandelion. Sepertinya kalian juga udah tidak asing ya dengan tanaman ini. Nah, ini yang biasanya kadang kalian mainkan, kalian tiup serabutnya, itu yang akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Baik, demikian tadi penjelasan materi Ibu tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.